Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat keteh anget. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayahnya serta inayahnya serta nikmat sehatnya sehingga kita masih semangat menjalani ibadah puasa pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kelak kita semua akan dapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, podcast Ngeteh Anget dengan program spesial di bulan Ramadan hadir kembali. Dan masih bersama saya Adi Priyo Utomo. Dan hari ini insya Allah podcast ini menghadirkan tokoh-tokoh agama dan tokoh ustadz-ustadzah dan guru agama se-Kabupaten Purbalingga. Dan hari ini dengan tema banyak berbuat maksiat Ramadan, bulan yang tepat untuk bertaubat, akan disampaikan tausiahnya oleh Ustadz Eko Saputro MPD. Beliau adalah guru agama di SMK Darul Abror Bukateca. Baik, kita sapa langsung dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan sibuknya Ustadz berkenan hadir di podcast ini. Terima kasih sekali. Minallah. Alamat Ustadz di mana ya? Kalau sekarang saya di Klampok. Ya. Bahkan ini lintas Purbalingga ya. Kabupaten ya. Alhamdulillah. Baik, pemirsa Ngeteh Anget, langsung aja kita berikan waktu sepenuhnya untuk Ustadz menyampaikan hikmah Ramadan dengan tema banyak berbuat maksiat Ramadan, bulan yang penuh untuk bertaubat. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ahli tungqa wal kamal, amma ba'd. Kepada sahabat Adi Priyo Utomo, alhamdulillah, sebagai guru agama, sesama guru agama di Kabupaten Purbalingga, juga beserta tim, beserta kru yang bertugas semua dari Ngeteh Anget podcast ya. Ini baru saja saya dengar ini ada podcast seperti di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, semoga podcast ini akan membawa keberkahan, membawa kemanfaatan bagi para pendengar, bagi para pemirsa semua. Amin. Dan semoga kita akan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin. Para pemirsa yang budiman, yang pertama-tama tentu dalam bulan suci Ramadan ini kita harus selalu bersyukur kepada Allah SWT karena masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk beribadah di bulan penuh berkah ini. Dan semoga semua amal ibadah yang kita lakukan akan diterima dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Minimal mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beserta salam tentunya selalu kita junjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita ikuti segala yang dihaturkan beliau, baik itu dari segi syariat, baik itu dari segi akhlak, baik dari segi kegiatan sehari-hari, yang tentunya ketika kita mengikuti beliau pasti sangatlah berpotensi besok di yaumil qiyamah kita akan berhak mendapat syafaat dari beliau. Amin. Ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, sahabat Ngeteh Anget, di kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait banyak berbuat maksiat
bulan suci Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk bertobat. Begitu nggih, Saudara Adi nggih? Betul. Tentu ketika kita membicarakan bulan suci Ramadan, kita sudah sering terdengar ayat yang sangat masyhur, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa yang budiman, ayat ini memang sepintas hanya terlihat seolah-olah Allah SWT memerintahkan kita untuk berpuasa. Tetapi ternyata ada lafal yang perlu kita garis bawahi di sini, yaitu kutiba alaikumussyam. Bahwa syam di sini menurut bahasa Arab artinya adalah menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan suami istri dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan ini berbeda dengan makna saum. Ketika makna saum ini juga bahasa Arab, soma yasumu sauman wasyaman. Ini masdar kalau kita lihat dari segi sorof nahwunya ya. Kalau saum bermakna menahan diri tidak hanya dari makan minum dan berhubungan suami istri, tapi juga menahan dari segala hal yang membatalkan pahalanya puasa. Maka di ayat ini sudah satu poin, yaitu Allah menggunakan lafal kutiba alaikumussyam, bukan kutiba alaikumussaim. Bukan. Karena ini adalah satu bentuk rahmat, bentuk anugerah dari Allah kepada kita sebagai orang mukmin, bahwa hanya menahan lapar, menahan dahaga dan tidak berhubungan dengan istri atau suami, maka puasa tetap sah. Walaupun tentang pahala kita tidak tahu, karena memang ini wilayahnya adalah wilayah Allah SWT. Maka dari itu, dalam tema ini kenapa diangkat banyak berbuat maksiat, momen di bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk bertobat. Maka saya garis bawahi bahwa di samping kita menjalankan ibadah puasa ini adalah suatu bentuk keringanan dari Allah, yaitu puasanya anak kecil. Itu pun sudah diterima. Apalagi kok di situ kita bisa menahan yang lain, tidak berbuat dosa dari mata, tidak berbuat dosa dari lisan, telinga, tangan, kaki dan sebagainya. Itu puasanya tetap sah dan diterima. Karena dalam ayat ini menggunakan lafal kutiba alaikumussyam. Baik, saya lanjutkan. Ketika kita dalam 11 bulan sudah melakukan banyak kekhilafan, banyak melakukan dosa-dosa yang kita akui, kita sadari ataupun kita tidak sadari, maka Allah memberikan satu waktu yang penuh rahmah dan keberkahan, yaitu di bulan suci Ramadan. Dalam suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kullu bani adama khoto'an wa khairul khoto'ina at-tawabuna. Jadi semua keturunan Adam atau kita semua manusia itu ada potensi berbuat salah dan khilaf. Juga ada yang masyhur dibicarakan dalam sebuah kitab, Al-Insanu Makhalul Khoto' wan Nisyan. Itu memang sudah menjadi fitrah kita. Kita tidak bisa menjadi orang yang suci, tidak bisa. Maka sebaik-baiknya orang yang berdosa, berkhilaf, maka adalah orang yang bertaubat. Begitu. Baiklah. Di dalam bulan suci Ramadan ini, tentunya ketika bertobat tidak harus di bulan suci Ramadan harusnya. Memang bertobat itu harusnya disegerakan. Karena di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 8 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim,
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah segera, jangan sampai menunda-nunda. Tubu ilallahi taubatan nasuha, dengan tobat-tobat yang tulus atau ikhlas, dengan cara kita sudah benar-benar bertobat dan tidak mau mengulanginya lagi. Hal ini juga disebutkan dalam Quran surat An-Nur ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum turhamun. Mungkin saya lupa ini. Saya cut dulu ya. Enggak apa-apa ya. Nanti bisa dipotong ya. Bukan turhamun kelihatannya ini. Ulangi ayat. Oke. Oh iya, An-Nur 31. Oke. Begitu juga disebutkan dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan artinya adalah, dan segeralah bertobat kalian semua, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, kepada Allah semua. Jadi kita itu harus ditobatkan semuanya, tidak hanya yang teringat-ingat saja, tapi memang kita itu harus betul-betul memasrahkan semua hal, yaitu terkait dengan dosa-dosa kita, hilaf-hilaf kita pada Allah, supaya kita itu menjadi orang-orang yang tuflihun. Tuflihun itu artinya adalah orang-orang yang menuju kemenangan atau menuju kebahagiaan. Oke. Karena bertobat ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh ditunda, maka ketika kita sudah diberi waktu oleh Allah berupa umur sampai melihat lagi, diketemukan lagi dengan bulan suci Ramadan, maka disinilah kita harus betul-betul menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Karena kita itu tahu bahwa di dalam Al-Quran juga disebutkan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan langsung dibalas. Begitu pula sekecil apapun kesalahan, kehilafan, dosa yang kita lakukan akan langsung dibalas. Bisa jadi dibalas di dunia maupun nanti dibalas di akhirat kelak. Maka sahabat beriman, sahabat podcast Ngeteh Anget, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita betul-betul menjadi orang yang berpasrah diri, mengakui segala dosa-dosa kita, karena dengan kita berpasrah diri, bertobat pada Allah, maka ini menjadi jalan bagi kita untuk lebih dapat meningkatkan kualitas ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pahala akan dilipat gandakan. Begitu pula dengan dilipat gandakannya pahala, maka dengan pahala yang banyak ini akan menggantikan atau menghapus kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Hud ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Dzalika dzikrul lidzakirin. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat ini ada satu penggalan kalimat yang sangat luar biasa maknanya, yaitu di tengah-tengah, yaitu ada lafal innal hasanati yudhibnas sayyiat, yaitu sesungguhnya banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan
maka akan dapat menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dosa yang sudah kita lakukan. Maka kenapa di bulan suci Ramadan ini menjadi momen yang paling tepat untuk bertobat? Karena disinilah ladang kita untuk memperlipat gandakan amal kita sebagai bentuk wujud menebus semua kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan. Begitulah sahabat beriman, sahabat podcast Ngeteh Anget yang berbahagia. Mungkin cukup demikian dari saya, banyak kesalahan, tentunya banyak khilaf, mohon dimaafkan. Dan saya kira cukup, Adi. Oke, terima kasih. Luar biasa, Masya Allah. Like banget pokoknya ngajinya, mantap ya. Alhamdulillah. Okay. Dan ini memang luar biasa sekali Pak Ustadz Eko menyampaikan. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih Ustadz. Oh, terima kasih. Okay. Pertanyaan yang pertama adalah, jika apabila kita memiliki saudara yang menganggap remeh dosanya, bagaimana sikap kita terhadap saudara kita? Karena mungkin kan kita adalah yang biasa menyuarakan dakwah, tiba-tiba kok saudara kita melakukan dosa seperti itu, Ustaz. Baik. Oke, terima kasih dari saudara penanya ya, yang budiman. Demikian ini ya. Ketika ada saudara kita, teman-teman kita menganggap remeh atas dosa-dosanya, maka kita harus tahu hakikat kita menjadi manusia, Pak Adi. Bahwa dalam Quran surat At-Tabarok atau surat Al-Mulk. Oke. Itu ada di juz 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahu adzim. Bahwa kita sebagai manusia hidup di dunia ini sejatinya adalah sama-sama menjadi peserta ujian, Pak Adi. Ujian, peserta ujian. Dan tentu kita kadang-kadang ingin menjadi juri, padahal kita adalah sama, yaitu peserta. Ya. Di sini ada lafal alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang kita itu sebenarnya menilai diri sendiri pun sebenarnya tidak pantas. Apalagi kita harus menilai orang lain. Kecuali memang Pak Adi tadi ketika teman lain itu saudara kita itu yang meremehkan itu memang adalah satu bentuk tanggung jawab kita. Maka kita harus meluruskan dan mengingatkan. Tapi ketika orang itu tidak menjadi tanggung jawab kita dan mohon maaf tanda kutipnya bukan orang yang harus kita ajak ketika itu posisinya ketika murid itu kan memang kewajiban kita sebagai guru ya. Kalau hanya orang lain dan sebagainya terlihat maksiat ya, kalau kita bisa menegur, tegurlah. Kalau tidak bisa kita doakanlah saja Pak Adi. Karena memang hakikatnya kita adalah sama-sama menjadi peserta ujian yang penjurinya atau penilainya adalah langsung dari Allah SWT, yang di situ akan manakah yang paling baik amalnya, begitu Pak Adi. Jadi tidak terlalu menjadi bahan pemikiran yang agak pusing ya, karena kita juga kalau melihat diri sendiri pun kita tidak tahu kita sudah menjadi orang-orang yang ahsanu amala terbaik apa belum gitu ya. Belum begitu. Jadi baik, terima kasih Ustadz. Ini ada lagi pertanyaannya Ustadz. Oh, banyak sekali. Motivasi apa yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri agar setelah kita bertaubat kita tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut? Luar biasa sekali. Oke, baik, penanya yang budiman yang dirahmati Allah SWT. Amin. Motivasi pribadi saya sendiri ya, mungkin bisa diterapkan oleh para pemirsa semua, bahwa saya yakin ya, seperti yang saya disampaikan di depan tadi, yang wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka saya itu punya prinsip bahwa sekecil apapun kebaikan itu nanti akan kembali pada diri saya sendiri.
Begitu pula kesalahan, dosa, hilaf yang saya lakukan itu pun kembali lagi dari sendiri. Maka dari itu alangkah tidak berpikirnya orang tersebut ketika dia melakukan kesalahan lagi, melakukan dosa lagi, tandanya dia otomatis sedang menyiksa dirinya sendiri. Maka jangan sampai menunggu balasan atau siksa itu akan terjadi. Tapi kita jangan sampai menunda-nunda ya, dalam arti Masya Allah, astagfirullah, saya melakukan hilaf, saya melakukan dosa, maka seketika itu juga langsung berhenti dan tidak lagi-lagi mengulangi. Karena kita harus punya keyakinan bahwa segala hal langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak Adi. Baik, terima kasih Ustadz. Dan masih ada satu lagi nih pertanyaan dari penikmat Ngeteh Anget. Luar biasa. Jika di bulan Ramadan semua amal baik kita dilipat gandakan, apakah jika kita melakukan dosa, apakah juga dilipat gandakan dosa tersebut? Oke, luar biasa. Penanya ini agak unik-unik ya. Mantap ini ya. Sahabat Ngeteh Anget nih. Oke. Saya teringat pada penjelasan di satu surat Al-Quran, yaitu pada Quran surat Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudzamun. Shadaqallahul azim. Walaupun di bulan suci Ramadan ini segala pahala dilipat gandakan, dan itu bisa menghapus, bisa menggantikan, bisa yudhibnas sayyi'at, menghilangkan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Tapi kelihatannya kalau kita melihat dari teks ayat ini, maka rahmat Allah lebih besar. Maka di sini bukan dilihat dari banyaknya dosa yang dilipat gandakan, tapi besarnya kekecewaan yang Allah rasakan. Maka kalau kita lihat di Quran surat Al-An'am ayat 160 ini, Allah memberikan satu rahasia kerahmatan dari Allah, yaitu man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Ketika seorang melakukan kebaikan, maka langsung dilipat gandakan 10 kali. Apalagi di bulan Ramadan Pak Adi, itu akan lebih berkali lipat. Tapi kok ayat berikutnya, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Ketika orang itu melakukan satu kesalahan saja, maka Allah akan membalas atau akan menyiksa dia hanya sebagaimana dia melakukan dosa itu, dan tidak akan dilipat gandakan, dan juga tidak akan merugikan orang tersebut. Maka kalau kita tengok di ayat ini, rahmat Allah begitu besar bagi kita orang muslim, orang Islam, orang mukmin. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini, ketika kita berbuat dosa, kita harus punya keyakinan bahwa sangat kita mengecewakan Allah. Ketika sudah diberi bonus luar biasa, kok kita malah mendurhakai Allah SWT. Ketika kita simulasikan ada orang tua yang begitu penyayang pada anaknya, begitu dermawan, eman ya bahasa saya itu ya. Anaknya, kok anaknya malahan melakukan hal yang tidak disukai oleh orang tuanya ini, maka yang kecewa adalah orang tuanya. Tapi orang tuanya tidak akan menghukum dia kecuali sebatas kesalahan dia. Itulah kasih sayang Allah sangat luar biasa, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Begitu mungkin bisa membantu Mas Adi ya. Baik pemirsa Ngeteh Anget, luar biasa sekali, semua pertanyaan sudah dijawab dengan gamblang. Dan terima kasih Ustadz atas kebersamaannya dan waktunya. Semoga Ustadz Eko Saputro MPD makin jaya, makin sukses, dan makin mantap sekolahnya ya. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih. Demikian kebersamaan di podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan, menggali hikmah Ramadan bersama podcast Ngeteh Anget. Dan mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan. Jangan lupa like,
komen, share, dan subscribe Ngeteh Anget Podcast. Ilaliko, ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat Ngeteh Anget di spesial bulan suci Ramadan ini, jangan lupa nonton podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan setiap hari jam 5 sore hanya di channel YouTube Ngeteh Anget Podcast. Jangan lupa ya. Dan juga jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe Ngeteh Anget Podcast. Luar biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.